Ya, ya nama Tuhan, Shalom semuanya. Terima kasih untuk Pak Tim semua, dengan tim-tim semua yang ada, khususnya dalam Zoom kita pada hari ini ya. Nah, mohon maaf dulu nih ya Pak Tim ya, harusnya saya ada jadwal hari Minggu ya Pak Tim ya. Iya, ya mohon maaf lah Pak, lahir dan batin ya. Iya Pak, dimaafkan Pak. Satu dan dua hal lah ya. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang harapan. Semua orang tuh memprediksi tentang 2023 akan terjadi inflasi lah, akan terjadi krisis ekonomi secara global dan segala macam. Nah, itu kan sebuah prediksi dan sebuah analisa terukur karena sudah ada beberapa negara yang juga sudah minta bantuan ke IMF dan kemudian akan mengantri lagi beberapa negara untuk IMF, sehingga banyak orang menafsirkan tentang hal-hal demikian, saudara, sehingga mengkait-kaitkan tentang bicara akhir zaman, bicara tentang ekonomi tunggal, ada kekuatan sentral dan segala macam, sehingga isu-isu liar itu menjadi bahaya. Makanya saya selalu melihat bahwa tidak boleh melihat kebenaran firman Tuhan itu dan kemudian dibuat menjadi acuan emosi kita melihat keadaan yang ada. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh untuk memberikan backup terhadap emosi kita atau logika kita. Ini yang sering sekali salah. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus objektif dan relate dengan keadaan yang terjadi. Sehingga itu pola pikirnya kita harus luas. Nah, harus kita melihatnya begini, Bapak Saudara sekalian, bahwa masalah pergumulan, kesulitan itu tidak bisa dihindari. Karena Alkitab jelas bahwa masa tidak akan semakin baik, masa akan semakin sulit dan sukar. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Sehingga kita sama-sama kita approve dulu dengan statement ini, bahwa tidak akan ada kehidupan dunia atau manusia itu semakin baik, tidak. Yang ada semakin buruk dan cenderung kepada hal-hal yang sangat rusak. Orang bilang kita harus punya worst scenario, atau skenario yang terburuk. Nggak perlu. Karena kenapa? Karena Alkitab yang lain, di dalam konteks firman Tuhan yang lain, bahwa justru di dalam kesulitanlah, maka tangan Tuhan cepat bekerja dan kita bisa melihat ada pertolongan Tuhan. Makanya firman Tuhan selalu bilang begini, orang benar itu yang mengandalkan Tuhan seperti tanaman yang mengakarnya menuju kepada air itu. Sehingga itu tidak boleh disalah tafsirkan, karena orang benar yang mengandalkan Tuhan, maka hidupnya itu selalu bergantung kepada sumber air itu sendiri, yaitu Kristus pastinya. Karena Yesus itu sebut sebagai roti hidup, air hidup, sehingga dia makin melekat gitu loh. Nah, sebenarnya kita konsep secara rohani kita yang harus kita pahami adalah justru dalam kesulitan lah kita selalu lihat ada opportunity, harus ada kesempatan dan ada peluang di dalamnya. Nah, ada satu cerita bagian firman Tuhan yang tidak perlu kita abaikan, yang tidak boleh kita abaikan, karena di dalam konteks ini, saudara, yang tadi saya sudah sampaikan ke Desi, Des, bisa diituin Des ya. Ada ya Des. Matius pasal yang ke-9. Nah, ini menarik. Ada konteks di dalam konteks ini, sebenarnya di dalam Alkitab ini, yaitu tentang anak kepala rumah ibadat atau garis miring itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perempuan yang sakit pendarahan. Kita analisa ya. Analisa dulu nih. Ada case by case. Jadi kita lihat ada primer masalah, ada sekunder masalah. Tetapi kita lihat fokusnya kepada setiap masalah itu dan kemudian bagaimana cara mereka memiliki sebuah harapan yang besar. Nanti baru kita hubungkan dengan kondisi yang terjadi. Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, karena di ayat tentang firman Tuhan ini, di ayat sebelumnya, yaitu ayat 14-18, tentang hal berpuasa itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi bicara tentang konteks di atas itu, tentang hal berpuasa. Ayat 18 ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka,
Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Jadi ingat ya, ini orang rohani, ini orang seorang pemimpin secara spiritual. Datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu worship to him. Lalu dia menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, ini menarik, saudara. Menarik nih. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Bahwa apa? Dalam konteks ayat ini, bahwa seorang kepala rumah ibadat ini, dia menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Itu berarti peristiwa ini adalah lazim dialami oleh siapapun, dan peristiwa ini sudah selesai. Oh, kalau udah meninggal selesai itu berarti. Itu berarti peristiwanya tidak perlu dibahas. Orang udah meninggal, nah baru-baru ini kita lihat ya, lagi viral tuh di online, berita orang yang sudah meninggal di peti, tiba-tiba hidup lagi ya saudara. Dia itu kaget tuh di salah satu provinsi tuh kemarin tuh. Saya lihat di detik.com, kaget juga, dia hidup lagi, dikasih infus lagi dia. Nah ini kalimat ini, dia bilang anakku perempuan baru saja meninggal. Artinya masalahnya ada, tetapi tidak bisa ditolong lagi. Itu kan begitu ya, udah meninggal, mau ngapain lagi? Itu berarti selesai, kecuali anaknya itu sakit keras. Tapi peristiwanya sudah meninggal, itu berarti selesai, habis tugasnya. Itu berarti pergumulannya tuntas. Dan tidak mungkin ada peristiwa yang spektakuler. Nah, inilah harapannya. Dia bilang apa? Tetapi datanglah, yang tadi ayat 18. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Apa yang saudara bisa dapat? Apa yang bisa dapat? Itu berarti kepala rumah ibadat ini memiliki sebuah harapan melampaui akal manusia. Memiliki harapan yang melampaui lazimnya manusia. Karena masalah sudah selesai. Anaknya sudah mati, tapi dia punya harapan yang kuat. Dan iman pasti melekat di dalamnya. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Wah, ini hebat sekali. Ini lompatan iman. Harapan yang spektakuler, tetapi dia tidak memiliki harapan yang pepes atau yang konyol. Karena kenapa? Karena dia ini kepala rumah ibadat. Itu berarti dia tahu siapa Yesus. Nah, sekarang kan kita ada Yesus kan dalam diri kita kan. Nah, ini kita saya tadi agak skip, masuknya agak terlambat karena saya lagi ikut Bible course tentang okultisme, saudara. Saya baru tadi ikut tentang Bible course okultisme. Ya, cukup menarik juga karena ini udah hari yang ketiga ikut Bible course, besok hari yang terakhir. Jadi itu menarik, saudara, tentang konteks-konteks tentang okultisme, saudara. Jadi ini yang sering sekali kita salah mengerti ya, saudara ya. Jadi ini bukan bicara tentang okultisme, karena ini bicara tentang sebuah keyakinan atau harapan yang melampaui batasan manusia. Tetapi dia boleh punya harapan, saudara. Jadi saya dan saudara, kita punya harapan dong. Kalau kita punya masalah, tapi jangan konyol juga ya, misalnya gini. Ibu kita meninggal, saudara kita meninggal. Saya punya harapan nih, itu Pak Tim, tolong dong Tim ke rumah duka, letakkan tangannya, letakkan tangan Pak Tim di keluarga saya meninggal ini, pasti dia akan hidup. Ya boleh-boleh saja, tetapi masalahnya kalau dia udah bangkit mau ngapain gitu. Jadi ini cerita yang berbeda ya saudara ya. Ini lihat kepada Kristusnya saudara. Nah kita harus ada dalam titik itu sih sebenarnya. Memang secara nalar mungkin yang saudara alami, yang sedang saudara gumulkan di dalam keluarga itu sering sekali sangat kesulitan ya saudara. Saudara bilang kayaknya nggak mungkin ya ada jalan keluar. Ini kayak buntu nih. Keluarga anak saya kayaknya buntu masalahnya. Dan keluarga dari ipar saya juga buntu. Atau mungkin masalah bisnis kita buntu. Jadi mungkin ada masalah penyakit ini nggak mungkin disembuhkan. Jadi ada satu situasi di mana itu tidak mungkin ada jalan keluar. Secara manusia ya. Kita tidak bisa tuh. Kayaknya nggak mungkin ada jalan. Tapi kita harus punya iman yang seperti ini, saudara. Ini harapan yang kuat.
Dia bilang apa? Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Hebat. Itu berarti kepala rumah ibadat ini punya keyakinan teguh bahwa Yesus yang dia yakini kebenaran itu di dalam hati dia akan melakukan sesuatu di luar kelaziman manusia. Jadi kita harus sampai dengan titik itu. Jadi ibu bapak saudara sekalian, jangan ada kata putus asa sebenarnya. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi dalam hidup pribadi, keluarga kita, bisnis kita, apapun juga, yang mungkin hari-hari ini kita terjadi goncangan yang kuat, dan kita anggap bahwa ini tidak ada jalan keluar. Ujung keluarga anak saya akan divorce, atau keluarga dari ipar, adik ipar saya akan bermasalah, ini akan divorce, atau mungkin saudara usahamu akan hancur dan segala macam, atau banyak hal saudara, yang mungkin ibu bapak saudara semua mengalami hari-hari ini demikian. Yang mungkin kalau pergi ke pendeta juga nggak mungkin ada jawaban. Ingat ya, kita harus punya iman yang sama seperti kepala rumah ibadat ini. Asalkan aku yakin, tanganmu diletakkan, maka ia akan hidup. Ayat 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pertanyaan nih, kenapa Yesus harus pergi? Kenapa Yesus mau mengikuti perintah yang diberikan oleh kepala rumah ibadat? Kenapa? Kenapa? Karena bagi Yesus ini bukan perkara yang sulit. Ini perkara yang mudah sekali. Kenapa demikian? Nah, inilah yang disebut dengan syo ilahi Allah atau pertunjukan Allah untuk orang-orang di sekitar. Bukan kepada anak yang mati itu loh. Jadi anak yang mati, kepala rumah ibadat itu hanya media saja untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada mereka. Artinya, apa yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan orang tua kita atau kita sendiri punya pergumulan apapun, itu hanya media sebenarnya. Tetapi bagaimana kita akan lihat lompatan iman yang akan terjadi lewat sarana itu. Nah, kita mulai nih koreksi diri dan kemudian kita mulai bersaksi sebenarnya. Pernah nggak kita alami demikian? Pernah ya saudara, pasti ya. Saudara juga pernah rasakan itu kan? Ada satu peristiwa yang bukan kita alami, tapi orang lain alami. Tetapi ketika peristiwa orang itu dipakai oleh Tuhan, justru memberkati kita. Karena kenapa? Baru kita lihat, oh Tuhan itu hidup ya. Oh Tuhan itu pemelihara kita ya. Oh Tuhan itu selalu menjaga kita. Nah, itu selalu ada. Peristiwa-peristiwa itu. Saya dan saudara kita mengalami hal-hal yang demikian terlalu banyak. Jadi kita harus punya harapan, tetapi di dalam satu sisi harapan itu tidak konyol. Ingat loh, Yesus tidak berargumentasi dengan orang ini. Seharusnya Yesus ngomong, kamu yakin kalau saya taruh tangan ini dia akan hidup? Atau Yesus mengeluarkan statement, imanmu besar sekali. Tidak ada loh saudara. Ayat 19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu berarti tidak ada argumentasi, tidak ada pertanyaan kepada kepala rumah ibadat itu. Dan Yesus seolah-olah mengikuti perintah dia. Salah. Jadi Yesus mau pergi ke sana karena ini media yang tepat untuk menyaksikan perbuatan baik pada saat itu dan buat saudara dan saya. Jadi ini ada satu demonstrasi ilahi yang Allah ingin kerjakan buat kita semua, saudara. Ayat 20. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, ini agak unik menurut saya. Jadi ada satu cerita. Cerita itu adalah tentang kepala rumah ibadat, anaknya meninggal, kan gitu ya ceritanya ya. Jadi kalau kita mau bahas ini cerita, ini unik saudara. Jadi misalnya contoh gini nih. Pak Tim kasih perintah sama saya misalnya. Pak Petra tolong dong Pak. Ada satu teman bermasalah, ada
sakit nih, Pak Peter bisa datang nggak? Oh, rumahnya di daerah Pondok Indah misalnya. Bapak tinggal mana? Serpong gitu ya. Tujuan di pikiran saya Pondok Indah, nggak ada yang lain. Tiba-tiba dalam perjalanan saya di Pondok Indah, dari Serpong ini, persis pas kita lagi jalan mau menuju ke arah sana, di Lebak Bulus sebelum masuk ke Pondok Indah, di Lebak Bulus itu ada orang yang tiba-tiba butuh harus ditolong. Ingat loh, ini bukan inti loh. Ini adalah tambahan, peristiwa tambahan. Tapi pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumbai jubahnya. Kalau dalam konteks Alkitab ini, kalau kita runtut ya, kita coba analisa teks dan kemudian kita coba lihat historikalnya. Ternyata perempuan ini, ibu bapak saudara sekalian, ini orang kaya banget nih dia. Dia sudah habiskan uang berobat di mana saja selama 12 tahun sampai dia jatuh miskin. Karena dia mengandalkan materinya, kekuatan secara finansialnya dia untuk dapat menyembuhkan akan penyakit dia. Ternyata dia pergi ke tabib tidak sembuh. Itu ceritanya dalam konteks ini. Konteks perempuan ini ya. Jadi dia udah habiskan uang, berobat di sini segala macam. Ketemu akhirnya sampai dia habis hartanya. Dan akhirnya dia tidak dapat disembuhkan sama sekali. Nah, harapan dia ketika Yesus lewat, ingin pergi ke rumah kepala ibadat itu, tiba-tiba ada perempuan ini yang sudah habiskan hartanya untuk berobat itu. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ingat loh, jumbai jubahnya. Tanpa ada sebuah pertanyaan, tanpa ada sebuah declare, tanpa ada sebuah pernyataan tegas dari perempuan itu. Ayat 21. Baru muncul kalimat itu. Karena katanya dalam hatinya loh. Bukan dia mention loh. Dia baru ngomong dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keren. Sampai dengan titik nadir yang dimiliki oleh perempuan ini ketika habis hartanya untuk dia berobat. Dan sampai satu titik ketika Yesus lewat, jackpot nih kata dia. Ini orang merasa perempuan ini lihat ini jackpot nih. Dia lihat, itu berarti dia sudah pernah dengar Yesus siapa. Dia sudah pernah tahu siapa Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Udah dengar. Nggak mungkin kalau dia nggak dengar. Itu berarti orang ini hanya mendengar dan pernah melihat mungkin saja tentang apa yang Yesus lakukan. Tapi kalau dia melihat, kenapa dia tidak datang dalam konteks yang lain? Tapi saya rasa dia hanya batasannya dia mendengar saja. Dia hanya baru mendengar tentang Yesus yang memberikan kesembuhan dan melepaskan orang dari roh jahat itu. Ternyata ada berjalan di depan dia. Jackpot nih. Baru di dalam hatinya, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu berarti ini orang belum mati. Tapi dia dalam keadaan yang sangat kritis. Secara finansial habis dan penyakitnya tidak disembuhkan. Beda dengan anak kepala ibadat rumah ibadat itu. Anak itu sudah mati. Ceritanya sudah selesai. Ini masih dalam proses. Itu berarti ada dua case. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keren. Hari ini mulai nih kita. Yang tadi kepala rumah ibadat minta anaknya bangun. Yang kedua, orang yang punya masalah, dia datang kepada Yesus. Ingat loh, hari ini bukan kita yang menjamah jubahnya, tapi kita punya pribadi yang memiliki jubah itu. Namanya Yesus. Hari ini kita minta tolong sama dia nih. Harus ada harapannya begitu. Saya kadang-kadang dialog sama jemaat atau dialog sama siapapun juga. Pak, bagaimana Pak? Tahun 2023. Jawaban saya cuma sederhana. Nggak usah 2023. 2020 aja kita udah masuk ke masa sulit kok. Semua berhenti. Semua orang dalam kesulitan. Selalu saya tanya sama mereka. Waktu masa pandemi, masa kesulitan yang sudah kita lewati 2 tahun di belakang ini, saya tanya sama mereka.
Asetmu berkurang atau bertambah? Bertambah, Pak. Rekeningmu berkurang atau bertambah? Bertambah. Terus kenapa harus takut dengan 2023? Jadi kalau kita lihat bahwa ini akan terjadi ini, resesi, lihatnya gini aja. Lihatnya adalah kalau dalam keadaan sulit yang sudah kita lewati 2 tahun di belakang, ada pemeliharaan Tuhan, masih si Tuhan yang sama tidak pelihara kita. Nah, memang orang bilang pasti daya beli masyarakat akan berkurang dan segala macam. Saudara bisa lihat ya, orang yang dagang main di garment ya saudara ya. Banyak teman-teman yang main di garment. Dulu punya kios di Tanah Abang, sewa kios di Tanah Abang satu. Mereka cerita, satu aja tuh 1 tahun 500 sampai 600 juta. Sekarang 150 juta orang nggak ada yang mau ambil juga. 150 juta per tahun nggak ada yang mau ambil. Gedung-gedung kantor tempat kita ibadah tuh di Anabatik segala macam. Itu tenannya kosong sampai orang mau jual. Nih mau dijual nih Pak. Kurator mau jual nih Pak. 300 miliar lah kata dia. Waduh, gila. Pak Petra mau beli nggak? Wih, ngapain beli? Orang lagi keadaan sulit nih. Tenannya pada hilang semua. Mana nggak ada Pak, kosong Pak, semua nggak ada. Bantu dong Pak, kasih tahu dong Pak ke jemaat Pak. Ambil di sini deh Pak, nanti gereja gampang gini segala macam. Siapa yang mau? Orang udah pada dipangkas-pangkas semua. Ini orang yang jualan garmen juga pada bilang begitu. Ada online Pak, sekarang pada online dan segala macam. Jadi memang masalahnya juga begitu. Ya kita orang bilang tentang yang terjadi dengan Facebook segala macam. Pegawai Meta itu di PHK banyak. Apakah dia berhasil menciptakan metaverse? Kan juga enggak kan. Kalau dunia ini kembali normal, orang mana mau lagi keadaan begitu. Ini berbeda sekali, Bapak Saudara sekalian. Jadi ini kita tahu ada masa kesulitan ada. Tapi kita harus lihat ke belakang. Kan ada fase-fase yang sudah kita lewati. Nah, fase-fase kita lewati kan ada tangan yang tidak terlihat. Kan yang bekerja, yang pelihara, lindungi kita. Harusnya kita lihatnya apple to apple aja. Nggak usah dilihat yang lain. Tadi ingat loh, yang orang yang meninggal itu anaknya belum terjawab. Ini hanya numpang lewat aja, Yesus dipegang jumbainya itu. Kita harus punya harapan yang demikian. Kalau kita yang bermasalah, kita harus punya keyakinan tentang hal itu. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita punya iman dan harapan yang kuat, saya yakin pasti ada jalan keluar. Ada amin ya, Ibu Bapak Saudara sekalian ya. Saya yakin tentang hal itu. Kita punya keyakinan. Jangan bilang kita nggak mungkin lah. Pasti kita yakin mungkin aja. Melangkah dulu baru kita akan lihat. Ayat berikutnya, yuk kita baca ayat berikutnya. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata. Tadi 21 dong. Oke, selesai. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Yuk kita baca yuk. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Dalam versi yang lain, Injil yang lain, Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari diriku. Ada pernyataan itu dalam Injil yang lain, Injil sinopsis. Jadi waktu dia bilang, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Pertanyaan saya nih buat kita. Ini dia, tadi saya bilang pertanyaan saya nih buat saudara. Tapi yang jawab saya juga ya. Ada apa ini? Kalimatnya menarik ya. Teguhkanlah hatimu. Kenapa itu? Kenapa Yesus tidak to the point? Sembuh kamu. Pendarahanmu stop. Tidak. Tapi dibilang teguhkanlah hatimu. Apa? Kenapa begitu? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Masalah pendarahan 12 tahun nggak dibahas sama Yesus. Nggak dibahas. Tidak dibahas sama sekali. Tidak dibahas sama sekali. Masalah pendarahan 12 tahun tidak menjadi fokus Yesus. Kenapa? Karena yang sedang diajarkan Yesus kepada perempuan ini tentang apa? Jangan fokus dengan apa yang kamu miliki. Karena selama ini engkau terlalu capek mengandalkan tentang hal dunia untuk menolong dirimu. Tapi ketika kamu tidak ada lagi tentang hal itu untuk bisa tolong kamu, dan engkau punya keyakinan teguh bahwa asal ku jamah saja jumbainya aku sembuh, maka Yesus bilang, teguhkanlah hatimu. Artinya apa?
you udah mulai sembuh nih. Jangan sampai berpaling lagi. Begitu poinnya. Itu poinnya. Poinnya adalah di situ. Jadi kenapa Yesus teguhkanlah hatimu? Bukan ngebahas 12 tahun dia mengalami pendarahan. Tapi Yesus mau, kalau hari ini engkau jangan berpaling lagi kepada dunia itu. Jangan mengandalkan apa yang engkau miliki. Tapi engkau teguhkan hatimu untuk tetap yakin akan apa yang engkau pahami hari ini. Hari ini kita harus begitu. Jadi tidak akan ada satu orang pun yang dapat membuat hatimu jadi ragu hari ini. Bapak saudara sekalian, jangan sampai kendor ya. Saya tadi ikut Bible course tentang okultisme. Itu ada satu pertanyaan dari peserta didik. Peserta didik itu tanyanya bilang begini. Waktu anak saya melahirkan, istri saya melahirkan, anak saya itu kan ari-arinya ada. Oke. Terus oleh orang tua saya ditaruh di kendi ari-ari itu untuk dikubur. Terus pengampu atau dosen itu bilang begini, nggak ada masalah sebenarnya kalau dikubur. Enggak Pak, di dalam kendinya itu juga ditaruh sisir, dikasih rambut dan segala macam. Itu yang jadi masalah kata dia. Apa hubungannya ari-ari sama sisir? Maka dia bilang gini, masa ari-ari lu suruh sisir, kenapa harus ada rambut di situ? Nah, terus kemudian dia tanya, ini salah nggak Pak? Pertanyaannya, kenapa kamu kompromi di dalamnya? Terus dia tanya, apakah saya ini pasif atau aktif? Ketika kita meng-approve, menerima itu, dan mengikuti itu, maka kita menjadi aktif. Itu yang banyak. Hati-hati loh Ibu Bapak. Kita itu sekarang ada di dalam satu keadaan yang juga mengatur cara kita usaha, cara kita menjalankan hidup, itu sinkritisme loh saudara. Ada satu sisi terpaku dengan pola pikir lama, satu sisi kekristenan itu ada. Jadi dicampur adukan, main cari aman. Padahal kita sedang sinkritisme. Maka akhirnya selalu rumah tangga tidak pernah damai, selalu ada masalah. Masalah pasti ada. Tapi masalahnya itu selalu tidak pernah tertuntaskan dengan baik. Itu berarti ada nilai kompromi di dalamnya. Nah, kalau ada nilai kompromi di dalamnya, ini harus beres dulu. Supaya tidak terjadi kutuk di kemudian hari. Karena ini masalah serius. Terus ada yang bertanya lagi. Pak, saya dapat hadiah dari teman saya. Kucing, Pak, yang begini-begini. Ini saya ada di rumah, Pak. Padahal dia tahu tuh maknanya apa. Apakah saya buang? Pertanyaannya lagi ke dia. Kamu tahu nggak itu barang untuk apa? Tahu Pak, kenapa kamu taruh di situ? Gitu. Jadi ini kalimat-kalimat ini sering sekali ada nih masuk dalam pikiran kita. Dan itu real, kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayai tentang hal itu berarti dunia itu dominan menguasai hati kita. Maka ketika kita ada sebuah pergumulan dan kita harus meninggalkan semua itu dan kemudian kita fokus kepada Kristus, baru kita diberikan pengertian itu, teguhkanlah hatimu. Itu yang terjadi oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. You harus teguhkan hatimu. Mulai saat ini jangan berpaku atau bergantung kepada apa yang kamu miliki secara dunia. Hai anakku, kalimatnya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu berarti bukan penyakitnya yang penting, tapi jiwanya yang harus diselamatkan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ini menarik ya. Pada hari ini kita nguber tentang physically, Tuhan uber masalah spiritual kita. Jadi yang dibereskan adalah keteguhan hatimu dan keselamatan jiwamu. Itu yang paling utama. Karena yang sifatnya physically sementara, yang roh itu sifatnya kekal. Kita terlalu sibuk yang sementara, sedangkan yang kekekalan itu diabaikan. Nah, hari ini kita tarik nih. Yang roh dan kekekalan itu, roh identik dengan kekekalan itu, yang diutamakan daripada yang physically. Ini menjadi poin penting ya bagi kita. Jadi benar-benar ini pembelajaran rohani.
yang menjadi refleksi buat saya dan buat saudara semua. Karena kenapa? Karena ketika dia bilang, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Itu core-nya di situ. Intinya di situ. Kalimatnya titik, baru mulai. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Impact. Itu impact. Jadi kesembuhan dia yang mengalami pendarahan 12 tahun itu bukan intinya. Intinya masalah hati dan rohnya. Baru bonusnya, impact-nya, dia disembuhkan. Ini menjadi penting. Nah, saudara-saudara, kita punya harapan, tapi harapan kita tidak konyol. Roh kita yang kuat, tapi jangan sampai physically kita diurus tanpa memikirkan tentang kesehatan rohani kita. Karena kesehatan rohani ini penting. Saya dan saudara, kita duduk manis di hadapan Tuhan, minta pemberesan nih dalam hati kita, pikiran kita. Ya mungkin saja ya saudara, kita tanpa disadari, otomatis ya saudara, di bawah alam sadar itu kebawa ke arah sana gitu ya saudara ya. Nah, kita menjadi bagian-bagian yang tidak mudah. Nah, ini bagian penting saudara. Saya baru-baru ini dapat peristiwa satu minggu, 2 minggu yang lalu. Kan GBC of Love sudah banyak tahu cerita tentang saya dan keluarga ya saudara ya. Sehingga seminggu lalu saya ini nikah sama Yola 15 tahun gitu ya. Yola tuh selalu pingsan-pingsan terus kan, selalu begitu. Beberapa hari ini kita terlalu lelah, capek ya Pak Tim ya, capek Pak Tim ya, jadi gembala ya Pak Tim ya, dan akan jadi pembicara tamu ya Pak Tim ya. Nah, jadi istri saya tuh jiwanya ternyata, istri saya tuh orangnya perfeksionis. Yola tuh orangnya perfeksionis, saudara. Dan dia itu nggak tenang kalau belum beres. Jadi dia tidak bisa percaya sama orang. Jadi mau ibadah nih, misalnya hari Minggu gitu ya, mau ibadah. Jumat dia bisa datang ke lokasi, dia bawa pembantu untuk bersihkan itu tempat ibadah, pakai vakum segala macam, padahal ada OB di situ. Kenapa kamu nggak suruh OB aja, kita udah bayar tuh OB yang bersihkan. Dia kalimatnya apa? Saya harus cek, karena ini rumah Tuhan. Wah, istri pendeta loh. Gitu ya. Emang dia tipikalnya begitu, sangat perfect sekali. Jadi kalau dia lihat, dia ada di pikiran dia tuh harus tuntas. Kalau dia nggak tuntaskan, dia nggak bisa tidur. Dan itu sangat menyulitkan buat saya. Dan saya ini orang praktikal, saudara. Saya ini orang praktikal, semua diisi going aja. Ya udahlah, santai, semua asik gitu-gitu loh. Nah, istri saya itu enggak, dia tuh apa-apa harus sistematis gitu loh. Saya mikirkan sesuatu yang besar, dia mikirkan yang pelitilan. Bagus sih, saling melengkapi gitu loh. Tapi nggak perlu kasih tahu, Pak, ini OB nggak kerja gini. Loh, Yul, kalau OB aja gue harus urusin. Gue ngurusin pelayanan ini bagaimana nih? Nanti lama-lama gue nggak bisa khotbah di mimbar. Nanti dikit-dikit gue bilang OB-nya bagaimana, gitu lah, gitu ya. Jadi dia tuh pikir begini, tempat ini buat anak-anak bagaimana, sahabat kita. Jadi dia mau semua well prepare begitu. Akhirnya dia puas lah, saudara ya. Puas dengan kebatinan dia, emosi dia. Tapi dia lupa, dia punya historical mengenai sakit dia. Dia lupa itu. Pulang sampai di rumah, segala macam, larut malam jam 11, setengah 12. Dia bilang, Pak, saya lagi di lantai 1, di lantai 2. Aku istirahat duluan ya, mau bersih-bersih dulu. Iya, mah oke mah, yaudah. Kan waktu dia pergi ke tempat ibadah itu, saya tidak ikut karena saya ada meeting beberapa orang. Nah, dia selesai, kok feeling saya nggak enak, saya ke atas. Dia keluar dari kamar mandi, kok mukanya merah. Aduh, gue lemas ya Pak, jantung gue ya. Hah, ya jangan main-main, jangan bercanda lu, gue bilang gitu. Soalnya saya udah ngadepin dia 15 tahun menikah ini, udah hampir 4 kali dia pingsan gitu, saudara. Selalu begitu. Nah, tidurlah kita berdoa, tidurlah kita. Oke, itu dia bisa tidur, dia bilang minta dipeluk dia dari belakang. Dia udah peluk dia ya. Tapi kok saya pegang badan dia, AC dingin, kok badannya kayaknya nggak normal gitu ya. Tapi karena saya lelah juga, capek, jadi saya ketiduran lah. Jam-jam 1, setengah 2, tiba-tiba dia bangunin saya. Pak, tolong gue dong. Kenapa? Gue kayaknya mau dipanggil Tuhan nih. Wih, kaget gue. Gue kenapa begitu, Yol? Apa, Yol? Kenapa, Mam? Tolak loh. Nggak boleh ngomong kayak gitu.
Tahu nih gue rasanya kenapa ya gitu loh. Nah, ambil dong Pak air putih di bawah. Air putih hangat aja mamnya, iya. Jadi saya ambil saudara ke bawah. Jadi saya buru-buru turun ke bawah, saya ambil air putih nih. Pas saya ambil air putih, tiba-tiba saya bunyi satu benda yang kuat sekali, bunyinya seperti koper sekian puluh kilo yang jatuh langsung gitu loh. Saya langsung lempar gelas, lari saya ke atas. Saya lihat ke atas, di tempat tidur nggak ada istriku. Saya lihat terlentang dia begini ngadep ke atas, mukanya pucat. Dia jatuh ternyata, itu dia yang jatuh. Langsung pucat begini, waduh saya panik, saya peluk dia. Seperti biasa, saudara, di hati saya kok nggak ada rasa hilang gitu loh. Saat itu Tuhan tuh seperti yang saya alami memori 14 tahun yang lalu. Yola pernah mengalami pingsan yang sangat ekstrim. Jadi, aduh kok hati gue kok kenapa ya? Loh, saya lihat begini, seluruh tubuhnya dia udah keluar pup. Pupnya itu banyak sekali, saudara. Jadi di badan itu udah pup semua kotoran. Dan dia mulai ngorok. Udah mulai ngorok itu saya berdoa, Tuhan tolong. Saya nggak teriak sama sekali, saya bilang Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong gitu ya. Ya namanya juga suami ya. Tuhan tolong sambil air mata jatuh juga ya. Hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan manusia juga ya. Jangan bilangin, ya pendeta cengeng. Ya, nggak apa-apa deh gue cengeng, nggak apa-apa. Orang gue sayang dia kok. Nggak apa-apa gue cengeng lah. Jadi peluk dia. Mam jangan gitu dong gitu ya. Berdoa gitu ya. Saya berdoa Tuhan tolonglah. Itu pup semua saudara. Dia sadar loh. Pak, kok kenapa ya gue? Kok saya gitu ya. Jadi dia ngomong tapi udah kayak halusinasi saudara. Itu pup semua saudara. Saya bawa ke toilet. Dia duduk di situ. Pingsan lagi di situ. Jadi sekujur tubuhnya dari kamar masuk ke dalam toilet. Itu semua pupnya dia. Dan itu banyak banget pupnya itu. Banyak saudara kayak kotorannya keluar semua. Biasanya kalau orang pup disertai ngorok itu waktunya cepat sekali saudara. Jadi saya bersihkan tuh Pak. Semua, aduh nggak enak nih ngomongnya nih. Jadi kotorannya itu pupnya dia tuh saya ambil pakai tangan saya masukin ke toilet. Pakai tangan saya masukin. Baru saya, Mbak, saya panggil pembantu. Anjing saya yang Cookie itu sensitif di garuk-garuk pintu. Anak-anak keluar. Lihat semua kotoran di situ. Jadi saya masukin ke ruangan shower buat mandi, saya dudukan dia di situ, dia pingsan lagi, tapi saya coba untuk bersihkan pakai air hangat semua, saya bersihin lagi pakai sabun, sampai dia sadar, saya berdirikan lagi dia. Jadi saya kasih sabun, kayak mandikan dia, sudah saya bersihkan dia, sampai semua saya bersihkan. Jadi kotoran dia tuh belepetan ada di setiap lantai. Masukin dia, taruh di situ, pakai dia baju, pakai celana semua, udah kering, baru pembantu bersihkan. Baru dia bisa sadar, sudah saya kasih madu, minum air hangat, baru dia sadar. Nangis dia. Kok gua rasanya Tuhan mau panggil saya? Mulai saya bilang, Yol, kita lagi merintis pelayanan. Lu mau tinggalin gua sendiri? Cari cewek gampang, Yol. Cari istri yang susah. Dan lu tahu gua susah. Dan lu tahu hari ini gue seperti apa? Secara detik. Ini gak gampang. Lu jangan ngomong itu, setan tangkap kamu ntar. Saya tahu, saudara, pelayanan ini tidak mudah. Makin pelayanan ini kencang, makin iblis juga tidak happy. Karena banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang mengalami recovery dalam pelayanan yang ada. Karena kita serius kerjakannya. Kita well prepare, kita serius sekali dengan pelayanan ini. Selesai. Jadi, jam 2 pagi, saya nggak bisa tidur, saudara. Kenapa? Air mata saya jatuh. Kenapa? Saya trauma dengan bunyi buah kencang. Karena ini adalah satu peristiwa yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Yang membuat saya begitu takut sekali, saudara. Ayat yang tadi kita baca ini, itu kuat buat saya. Jadi kenapa ketika saya baca khotbahkan kepada saudara, ketika Desi tanya, Pak, apa temanya? Hope. Ini dia ayatnya, selesai itu barang. Karena kenapa? Saya lagi hidup dengan ayat itu. Dan saya lagi mengimani ayat itu. Kuat sekali, saudara. Jadi benar-benar saya tuh merasakan ada denyut jantung dengan ayat itu. Dan saya rasakan ada atmosfer yang kuat yang saya rasakan di situ. Jadi, saudara, saya peluk dia. Sampai saya nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Besok saya telepon dokter jantung di Siloam Kebonjeruk. Baru saya bawa ke dokter jantung.
Cek jantung USG bagus, EKG bagus, semua bagus darah. Cek darah, T4-nya bagus, steroidnya bagus, laju injap darah, almost perfect semuanya. Katup jantung bagus, tidak ada penyumbatan, tidak ada koroner, tidak ada apapun, tidak ada pembekakan jantung, semua clear, saudara. Oke, seperti saya periksa dia 3 tahun lalu waktu di Singapura. Dokter Nicholas juga bilang, istrimu oke kok, jantungnya bagus semuanya nih. Jadi, saya pikir dia nggak ada masalah dengan jantung. Tapi ini dokter pintar nih, yang di Siloam nih. Dokter senior dia di Siloam. Dia bilang begini, Bu, kita runtut dari ibu pingsan dari awal sampai dengan hari ini. Udah berapa kali pingsan? 5 kali. Oke. Saya tanya perasaan ibu sebelum pingsan itu apa? 1, Pak. Kalau saya lelah, capek, makan tidak teratur, terus kemudian pikiran saya tertekan karena terlalu lelah, dan kemudian waktu tidur saya kurang. Dan sebelum pingsan biasanya didahului dengan perut yang mules. Gitu ya. Selalu gitu. Saya udah mulai cek, selama Yola pingsan, selalu dia, setelah dia pup, dia pingsan. Jadi saya takut kalau dia bilang, Pak mau pup, Bu jaga nih sekarang nih kalau dia mau. Jadi ternyata ada backgroundnya, saudara, di belakang. Dia analisa sama dokternya, dia buat gambar grafik, dia bagus sekali. Ini dokter, dia dengerin istri saya ngomong, baru dia tanya sama saya, Bapak sebagai saksi setiap dia pingsan, apa yang Bapak rasakan? Tangannya dingin, mukanya pucat? Tidak. Mukanya biasa saja, Pak. Dingin nggak? Enggak. Muka ada aliran darah. Tensinya Bapak tensi berapa? Nah, itu drop, Pak. Waktu tensi itu bisa 60-30. Saya pernah langsung tensi bisa 50-20, Pak. Bisa ke arah situ. Waktu demam berdarah, dia bisa turun sampai 0, Pak. Di bawahnya, yang tensi bawah tuh sampai naik 5-10 aja tuh. Oh, Bapak ada di posisi itu? Iya. Baru dia bilang apa? Penyakit ibu ini bukan penyakit jantung. Ini namanya relax syndrome. Relax syndrome adalah terjadi jika lo kelelahan, makan kurang teratur, tingkat emosional yang berlebihan, sehingga waktu istirahatnya kurang, sehingga itu menjadi tekanan. Didahului dengan mules perutnya itu sebagai tanda klinis yang harus diwaspadai. Jadi itu akan terjadi langsung tiba-tiba pingsan. Pingsannya tidak mungkin henti jantung, tidak mungkin ibu heart attack, dan tidak mungkin ada kematian. Pingsannya pasti akan siuman. Benar nggak, Bu? Iya. Kasimnya kayak putisem, diajak ngobrol bisa kan? Iya. Itu namanya relax syndrome. Dan ini sedikit orang yang mengalami hal ini. Analisa dia orang jago, bagus. Waktu dokter itu jelaskan secara detail, saya lihat, wah ini orang benar. Mengertinya tuh tepat, analisanya tepat. Dia coba untuk meng-compare semua peristiwa itu dan coba dibuat puzzle sama dia. Padahal dia mau operasi jam 4, dia bisa layani saya sampai 1 jam untuk lihat masalah detailnya apa. Baru dia memberikan penjelasan tentang hal itu. Sekarang bagaimana? Ketika ibu lelah, capek, dan ada gejala mau perut sakit, langsung ibu tidurin. Pak, nanti kalau saya pup di tempat tidur, tidak mungkin. Secara kedokteran, kalau ibu sudah tidur, tidak mungkin pup itu keluar. Tidak mungkin. Jadi langsung begitu. Yang membahayakan ibu bukan masalah pingsannya. Yang membahayakan adalah jatuhnya. Nah, untung kamar saya ini pakai parkit. Di bawah parkit itu dikasih kayak ada apa tuh? Layer. Jadi Yola tuh jatuh nih. Kalau ini marmer, nih lain cerita ini barang. Jadi karena ini kayu, jatuhnya begitu kena kepalanya bengkak sudah dari sini. Tapi saya mau MRI karena dia tidak muntah, yang bilang mau MRI, oke, sama kita periksa, semua baik. Nah, saudara, tanggal 23 ini dokter akan pingsankan dia. Kalimatnya, Pak, Bu, buat capek seharian, tidur 4 jam, puasa 6 jam, 15.30 ibu datang ke Siloam set, ikat kaki ibu, badan ibu, dan seluruhnya saya ikat, saya akan tidurkan berdiri. Nanti tensinya saya akan turunkan sampai ibu pingsan. Setelah pingsan bisa tidur. Nanti ada tim ahli datang untuk cek semua jantung dan fungsi yang lain. Baru nanti dicek, baru nanti setelah dicek baru dapat diketahui bahwa apa yang ketika kami sadarkan, saya akan tanya sama ibu, pingsan yang ibu alami ini seperti ibu mengalami pingsan sebelumnya. Kalau sama itu berarti ibu kena relax syndrome. Tapi kalau pingsan yang kita buat hari ini berbeda dengan yang kemarin, itu berarti ada faktor yang lain. Saudara, ketika saya dengar jelasan itu,
saya itu sedang dibawa dalam pola pikir yang sangat detail. Tetapi saat bersamaan, Tuhan ajar saya berdua. Untuk apa? Aku punya harapan. Saya punya harapan yang besar. Itu apa, Yol? Tidak ada relax syndrome dalam diri lo. Lo pasti pulih. Tapi tanggal 23, kita akan uji klinis ini. Karena kenapa? Lebih baik kita buat ini, ada waktu di sini untuk urus kamu sampai tuntas. Saudara, ingat, perempuan pendarahan itu, dia melakukan hal yang sama. Hari ini, kita boleh mendengar informasi apapun secara detail. Tetapi jangan sampai harapan kepada Kristus jadi sia-sia. Ada nih, saudara? Ini menjadi bagian penting bagi kita. Yuk, ayat berikutnya. Karena yang anak itu, yang mati itu belum bangkit. Kita akan lihat ya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Itu berarti udah mati orang ini. 24. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati. Keren. Tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Kenapa mereka menertawakan dia? Karena orang di situ punya konsep kematian kekal. Tapi dalam konsep kekristenan, mati kita secara tubuh, physically, tapi roh kita hidup untuk selamanya. Tapi bagi konsep Yesus yang diajarkan bagi saya dan bagi saudara, bahwa bagi orang yang hidup di dalam Kristus and Kristo, bahwa mati itu bukan mati, tapi tidur. Dan pada waktunya dia datang, kita akan dibangkitkan oleh dia. Itu konsep yang mereka miliki keliru, kendati kepala rumah ibadat itu selalu mengajarkan Taurat, tapi punya konsep pengertian yang keliru tentang hal itu. Bukan kepala rumah ibadat ya, orang-orang yang ada di area itu. Karena kepala rumah ibadat itu punya konsep, punya keyakinan, Yesus bisa sembuhkan tentang hal itu. Bisa membangkitkan dia. Tapi orang-orang di sekitar itu menertawakan dia. Ingat loh, peristiwa ini dipakai untuk sebagai media doang. Untuk supaya Yesus mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan praktis pada zaman itu. Ayat terakhir. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Ada sumber kehidupan. Itu berarti anak itu bangkit karena dia tahu bahwa ada Sang Juru Selamat yang hadir dalam hidup dia. Jadi iman siapa yang hebat? Iman kepala rumah ibadat itu. Oh. Asalkan kau datang saja, meletakkan tanganku, anakku akan hidup. Keren. Anak ini sudah mati, tidak punya iman. Tapi orang tuanya, bapaknya, punya iman. Maka anak itu bisa dipulihkan. Hari ini, ada perempuan yang mengalami masalah secara personal, ada anak yang mengalami masalah, bapaknya punya iman yang teguh. Nah, kita tinggal pilih di posisi mana kita. Apakah kita sedang berdoa untuk keluarga kita yang sakit, atau kita yang sakit sendiri, atau kita yang bermasalah, yang perlu pertolongan Tuhan. Nah, ini biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi poin bagi kita. Ada ayat selanjutnya, ayat 26. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jadi peristiwa ini heboh, saudara. Pada zaman itu heboh, dan tentunya peristiwa ini memberikan sebuah pembelajaran rohani bagi kita untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan setiap kesaksian yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua, Ibu Bapak Saudara sekalian, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat ya, tetap harus punya harapan. Kalau nggak punya harapan, hidup kita kacau nih. Kita hidup oleh karena kita punya harapan. Pak, saya punya iman. Enggak. Iman itu kalau nggak punya dasarnya harapan, bahaya, saudara. Jadi akhirnya iman itu lebih kepada sifatnya emosional sesaat, tetapi tidak punya harapan. Harapan itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita yakini itu terjadi, gitu ya. Jadi itu kita harus punya kayak gitu. Nah, hari-hari ini saya lagi diajar Tuhan untuk kembali kepada starting from zero, untuk memapak pelan-pelan dari level-level ke level. Jadi karena saya mencoba untuk melihat cara Tuhan bekerja dalam baik hidup pribadi keluarga, Yola, anak-anak, dan kemudian dengan pelayanan yang ada, ya, tidak mudah, tetapi saya lagi lihat cara Tuhan bekerja dengan begitu apik, tertib,
dan teratur. Yang pastinya saya melihat kuasa Tuhan itu selalu bekerja dengan tidak serampangan, tidak membuat orang takut, tidak juga membuat orang gelisah, tapi justru membuat orang menjadi happy untuk melihat kebesaran Tuhan. Kita harus punya harapan, semua akan baik. Ya, more than enough hari ini. Sudah lebih daripada cukup. Dan kita harus lakukan ini lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat kita semua. Ya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan kami punya keyakinan bahwa setiap kami yang telah mengikuti Zoom pada hari ini mengambil intisari dari apa yang hamba sampaikan, tertanam dalam hati mereka. Mereka bisa juga melihat mana-mana yang penting untuk kami buang, yang penting, yang baik untuk kami harus lakukan itu yang terbaik. Karena itu tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar, semua kami punya harapan yang besar, karena kami punya Tuhan yang hebat. Berkati GB City of Love, Pak Tim, Bu Evelyn, dalam pengembalaan Tuhan berkati dia, hamba-Mu tetap terus Tuhan tambahkan karunia-karunia yang luar biasa dalam Tuhan, dalam urapan Tuhan, wibawa dari Tuhan, dan seluruh pelayan Tuhan juga diberikan wibawa. Tentunya hanya pelayanan yang bisa terjadi, ada urapan yang tidak pernah berhenti, tapi urapan yang selalu continue, yang selalu tinggal tetap di dalam kehidupan mereka masing-masing. Seluruh jemaat Tuhan dan semua yang mengikuti Zoom pada hari ini juga menjadi orang-orang yang menikmati karya Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.